Selamat sore teman-teman. Kali ini kami akan menyusuri kawasan Kebon Sirih, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Kami mulai dari Simpang 4 Abdul Muiz, kemudian masuk ke Jalan Kebon Sirih di Komplek Perkantoran Bank Indonesia, kemudian Jalan Kebon Sirih di belakang Balai Kota Jakarta, kemudian Jalan Jaksa, Jalan Wahid Hasyim, Jalan Agus Salim yang dulu dikenal Jalan Sabang, kemudian ke Jalan Kebon Sirih lagi. Nah, kali ini kami akan menginformasikan mengenai asal-usul Jalan Kebon Sirih, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, di mana kawasan ini di zaman Belanda adalah merupakan kebun sirih hingga akhirnya dikenal menjadi Kelurahan Kebon Sirih hingga saat ini. Perlu kami sampaikan bahwa Kebon Sirih adalah merupakan sebuah kelurahan di Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat yang merupakan salah satu kawasan terpenting di ibu kota Jakarta. Di Jalan Kebon Sirih ini terdapat gedung dan perkantoran, antara lain sudah kami sebutkan tadi Balai Kota DKI Jakarta, yakni Kantor Gubernur DKI, kemudian gedung DPRD DKI, kemudian gedung Dewan Pers atau PUI Pusat, kemudian ada juga beberapa gedung perkantoran lainnya serta wisata terkenal yaitu Jalan Jaksa. Kami saat ini masih di Jalan Kebon Sirih depan atau Komplek Perkantoran Bank Indonesia dan sudah hampir tiba di Simpang 4 Jalan MH Tamrin, kemudian mengarah ke timur juga masih Jalan Kebon Sirih. Kami saat ini sudah masuk di Jalan Kebon Sirih yang merupakan kawasan komplek perkantoran di Jakarta, seperti tadi kami sebutkan, yaitu Balai Kota DKI Jakarta dan gedung DPRD DKI Jakarta. Masih mengarah ke timur menuju ke Jalan Jaksa. Mengenai nama Kebon Sirih sendiri, dari berbagai literatur disebutkan bahwa di masa kekuasaan Hindia Belanda, kawasan ini merupakan tanah perkebunan yang banyak tumbuh tanaman sirih. Pada saat itu, sirih sudah banyak dikonsumsi, termasuk untuk pengobatan, terutama para wanita lansia yang biasa mengunyah sirih atau makan sirih bersama pinang, gambir, dan kapur sirih. Maka disebut nyirih, atau juga di Jawa disebut nginang. Kami masih menyusuri Jalan Kebon Sirih. Saat ini kami sudah berada di depan gedung DPRD DKI Jakarta dan kami sekarang memasuki Jalan Jaksa, di mana Jalan Jaksa ini konon berasal dari banyaknya murid sekolah hukum di masa Hindia Belanda yang tinggal di kawasan ini. Karena lulusan sekolah tersebut banyak yang menjadi jaksa, akhirnya jalan ini diberi nama Jalan Jaksa. Selain dikenal sebagai tempat wisata murah, Jalan Jaksa juga digemari karena letaknya yang strategis di jantung kota Jakarta. Istana Presiden, Kedutaan Besar, stasiun kereta sampai objek wisata bersejarah bisa dikunjungi dengan hanya berjalan kaki dari Jalan Jaksa ini. Dan Jalan Jaksa ini biasanya dulu sebelum pandemi COVID-19
pengunjung Jalan Jasa ini kebanyakan turis asing atau biasa disebut dengan bule. Dan industri pariwisata di Jalan Jasa ini mulai berkembang setelah salah satu warga yang disebut Nathaniel Lawalata menjadikan rumahnya sebagai tempat penginapan sederhana bernama Wisma Delima pada tahun 1968. Saat ini kami sekarang sudah masuk di Jalan Wahid Hasyim dan sebentar lagi akan berbelok ke kanan menuju Jalan Sabang atau saat ini disebut Jalan Agus Salim. Kami saat ini sudah berbelok ke kanan menuju Jalan Sabang atau saat ini dikenal atau disebut Jalan Agus Salim. Jalan Sabang adalah cukup dikenal karena jalan atau sebuah jalan di Jalan Jakarta Pusat ini sudah lama dikenal sebagai pusat nongkrong dan pusat kuliner. Penghuni Jalan Sabang juga berganti datang dan pergi, namun masih cukup banyak yang eksis di kancah persaingan yang makin berat saat ini. Kami terus menelusuri Jalan Sabang. Jalan Sabang ini adalah di sebelah utara berada di Jalan Merdeka Selatan, sementara di sebelah selatan adalah Jalan Pangeran Diponegoro. Kami sudah menuju ke Jalan Kebon Sirih lagi, berbelok ke kanan, dan kami akan mengakhiri perjalanan ini adalah di Tugu Tani atau di akhir Jalan Kebon Sirih ini. Dan kembali ke Kebon Sirih tadi, saat ini mengenai tanaman sirih hanya lebih banyak digunakan sebagai perlengkapan upacara adat dalam etnis Betawi, khususnya dalam upacara melamar calon pengantin. Pada sekitar pertengahan abad ke-19, Kebon Sirih oleh orang-orang Belanda biasa disebut Jalan Baru di belakang Monas. Kemudian karena di sana tinggal seorang hartawan yang dermawan bernama K.F. Hul, mula-mula kawasan ini disebut Gang Hul, terus berkembang sesuai perkembangannya menjadi Jalan Hul, dan hingga pasca kemerdekaan Indonesia kawasan tersebut lebih kenal dengan nama Kebon Sirih hingga saat ini. Kami terus mengarah ke timur, masih menyusuri Jalan Kebon Sirih, dan tidak lama lagi kami akan tiba di ujung Jalan Kebon Sirih, yakni di Simpang 4 Tugu Tani. Perlu kami sampaikan bahwa nama Kebon Sirih ini tidak asing lagi bagi warga DKI Jakarta. Tempat ini juga menjadi wilayah premium, berkumpulnya sentra bisnis sekaligus pusat pemerintahan. Dan saat ini kami sudah tiba di bawah jalan kereta layang Gambir Gondangdia. Dan demikian teman-teman, informasi yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
Salam dari kami, terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.